Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sugani dari NJ704. Sebelumnya, saya berterima kasih pada Pak Deden yang telah memberikan suatu kesempatan buat saya untuk bisa berpresentasi mengenai tema kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah, terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Dalam analisa dalam analisa praktik greenwashing dalam proyek ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Ya, lanjut saja. Untuk materi presentasinya itu sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu pandangan mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Kemudian identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian poin yang ketiga, saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Untuk yang pertama, pandangan mengenai proyek food estate ini. Sebagai pandangan, program food estate adalah program pengembangan kawasan pangan skala besar yang mengintegrasikan pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi krisis pangan. Setelah 3 tahun berjalan, ribuan hektar lahan proyek food estate di Kalimantan Tengah lagi-lagi ditemukan terbengkalai. Lahan yang telah dibuka ini ditumbuhi semak belukar, bahkan ada ratusan hektar yang beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Para petani mengaku menyerah menanam padi di lahan food estate setelah beberapa kali gagal panen. Dengan terlalu memaksa eh, adanya ketidaksesuaian lahan tertentu, yakni lahan gambut di Kalimantan Tengah dinilai tidak cocok untuk komoditas utama program tersebut karena tingkat keasaman yang tinggi yang berujung pada kegagalan panen. Oke. Perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Sudah puluhan tahun lahan milik Sanal 69 tak dia garap. Alasannya kenapa kalau lahan gambut rawa yang berlokasi di desa Tejapa, Kabupaten Kapuas itu sering banjir sehingga membuatnya gagal panen. Alasan tidak setujunya proyek ini dijalankan adalah proyek ini kurang memperhatikan keberlanjutan sistem lingkungan serta kesejahteraan petani lokal. Kemudian alasan yang selanjutnya itu berpotensi menjadi bentuk penipuan publik secara sistematik karena proyek ini seolah-olah dijalankan untuk eh, ketahanan pangan padahal kenyataannya tidak. Tuh. Kemudian untuk analisa atau analisis etika bisnis itu sendiri dalam proyek food estate, yakni ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu pertama klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai kenyataan, menjanjikan peningkatan ketahanan pangan secara nasional, namun di lapangan justru terjadi perampasan lahan, masalah penguasaan tanah, dan dampak negatif terhadap mata pencaharian petani lokal. Kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas, tidak adanya keterbukaan mengenai dampak lingkungan dan sosial proyek, serta kelambanan dalam menanggapi masalah yang timbul. Kemudian pelanggaran hak dan keadilan. Konflik sosial, tidak ada sosialisasi atau ganti rugi yang memadai bagi masyarakat adat atau petani lokal yang lahannya digusur untuk proyek ini. Ketidakadilan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan hanya berfokus pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka.
Selanjutnya, saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas penuh. Mekanisme pengaduan yang efektif. Sediakan saluran resmi dan mudah diakses bagi masyarakat lokal, petani, dan organisasi lingkungan untuk melaporkan dampak negatif atau penyimpangan dalam proyek. Kemudian komitmen hukum dan kebijakan yang kuat. Jadi penegakan hukum lingkungan, tegakkan hukum begitu sanksi yang tegas bagi pelanggar, gitu, termasuk penanggung jawab proyek yang terbukti merusak lingkungan atau melakukan greenwashing. Kajian dampak regional. Lakukan kajian dampak strategis lingkungan secara komprehensif untuk seluruh wilayah proyek. Tidak hanya per bidang lahan untuk mengantisipasi efek domino seperti banjir dan kekeringan akibat alih fungsi lahan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.